itu ada berapa toh? Ini ada 1, 2, 3. Kita ambil lagi jadi 2. Nah, kita ambil lagi jadi 1. Kita ambil lagi jadi 6. Ambil apa? 6 kok jadi ambil kosong. Nah, kita ambil lagi jadi 3. Bentuknya kayak hatinya bagus. Nah, apa? Oh iya ya. Ya. Bener juga nih Kak hati. Ya. Love ya. Ayo, Bang. Daun apa tuh itu? Tahu. BINAHONG. Hah? BINAHONG. Pinahong. Oh. Obat-obat ini deh mau. Mau Bukan, nggak? bukan emang anakin. Nggak apa-apa. Ya ini anak kecil belum tua, udah tua. Nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar tadi ya kata Aira, ini adalah daun berbentuk hati. Biasanya kami di tempat kami ini namanya binahong. Nah, tanaman binahong ini biasa bisa digunakan untuk obat tradisional, pengobatan tradisional, tapi selain itu juga bisa kita konsumsi langsung untuk sayuran. Nah, tanaman binahong ini sangat mudah sekali menanamnya. Bisa dari tunas-tunasnya yang selalu tumbuh di setiap daun, di setiap tirai daun itu tumbuh tunasnya. Nah, kita bisa mengembangkan tanaman binahong ini dari tunas-tunas yang tumbuh di sepanjang batang tanaman ini. Kita juga bisa mengembangbiakan tanaman binahong ini dengan stek batang. Jadi batangnya cukup kita stek, itu sudah bisa tumbuh dengan bagus. Untuk perawatannya sendiri, tanaman binahong ini sangat mudah, tidak terlalu banyak membutuhkan air. Bahkan ini kami tidak melakukan perawatan khusus, cukup kami menyiramnya. Padahal ini dalam kondisi lahan yang kering seperti ini, ternyata tanaman binahong ini pun alhamdulillah masih tumbuh dengan bagus. Jadi tidak terlalu banyak membutuhkan air. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa di kebun Taman Inspirasi itu lahannya sangat sempit, namun alhamdulillah ini bisa kami tanami dengan berbagai macam jenis tanaman, baik itu tanaman sayuran, buah-buahan, kemudian tanaman hias, bunga, dan juga tanaman herbal. Dan kami sangat bersyukur sekali bahwa dengan lahan yang sempit ini kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersedekah. Jadi kalau kami itu panen sayuran ataupun buah-buahan itu bisa sebagian bisa kami sedekahkan kepada tetangga terdekat. Termasuk di sini untuk tanaman herbal sendiri itu banyak tetangga yang biasanya kalau ada keluarganya yang sedang sakit itu membutuhkan tanaman herbal, biasanya datang ke Taman Inspirasi untuk meminta sedikit tanaman herbal untuk pengobatan keluarga mereka yang sakit. Dan untuk tanaman binahong sendiri ini lebih sering dimanfaatkan untuk pengobatan luka. Jadi kalau biasanya habis jatuh ataupun kecelakaan itu terjadi luka di luar, itu biasanya dengan melumatkan daun binahong ini kemudian ditempel pada luka, itu insya Allah akan cepat mengering. Di samping tanaman binahong ini sangat bagus untuk penyembuhan luka, ini banyak sekali manfaat dari tanaman binahong ini untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Dan apa kandungan dari tanaman daun binahong ini dan apa saja manfaat dari binahong ini, teman-teman bisa simak ulasan berikut ini.
Sobat Taman Inspirasi, ketika mendengar nama daun binahong, sebagian masyarakat Indonesia pasti merasa asing dengan nama tanaman obat ini. Padahal, daun binahong mudah ditemui di pekarangan rumah dan juga penjual tanaman. Meski berasal dari Korea, binahong sebenarnya sudah cukup lama ada di Indonesia dan biasa disebut gendola atau Basella rubralin. Meski menyukai tempat lembab dan dingin, binahong bisa hidup di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Daun binahong cukup dikunyah, lalu dibalurkan pada luka. Saat tentara Vietnam yang terluka parah, maka mereka akan segera pulih dan siap untuk berperang kembali melawan tentara Amerika Serikat. Sebenarnya, manfaat binahong sebagai obat sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Luka berdarah yang diberi tumbukan binahong akan segera kering, menutup, dan hilang tanpa bekas. Sedangkan, orang yang sakit karena di dalamnya terdapat luka, seperti radang paru-paru, radang lambung, dan radang usus, dalam waktu singkat akan segera sehat. Saking mujarabnya, banyak orang menganggap daun binahong ini memiliki kekuatan mistis. Penelitian membuktikan daun binahong mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan minyak atsiri. Flavonoid merupakan komponen utama yang memegang peranan besar dalam kemistisan binahong. Alkaloid berperan sebagai antioksidan yang mendukung regenerasi sel dan membasmi radikal bebas. Saponin berperan memacu pembentukan kolagen, sejenis protein yang berperan dalam penyembuhan luka. Sementara minyak atsiri berperan dalam melancarkan proses metabolisme. Beberapa penelitian menyebutkan khasiat binahong bukan omong kosong. Penelitian pada penderita hematoma atau pendarahan di bawah kulit akibat rusaknya jaringan kulit, otot atau ligamen yang disertai kerusakan pembuluh darah menunjukkan bahwa pemberian binahong 3 hari berturut-turut membuat peradangan turun secara berarti. Di saat yang sama, jumlah membran sel yang berperan membentuk jaringan baru meningkat tajam. Binahong bisa dijadikan lalapan atau campuran telur dadar dengan mengirisnya tipis-tipis. Bisa juga dengan mencampurkan saat kita membuat jus. Mengingat kondisi manusia berbeda-beda, maka penggunaan binahong sebagai terapi akan lebih bagus jika dikonsultasikan ke herbalis ataupun dokter. Karena mudah untuk didapatkan, berikut ini adalah beberapa khasiat dari daun binahong yang bisa kita dapatkan. Mengatasi masalah kulit, mengobati MAH, mengatasi asam urat, mengatasi kolesterol, mencegah diabetes, sesak nafas, anemia, dan juga mengobati batuk, membersihkan paru-paru dari kotoran dan racun, mengembalikan stamina yang hilang, mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan stamina pria, mengatasi masalah haid, dan juga mengatasi anak yang susah makan. Jadi demikian teman-teman sedikit ulasan yang bisa kami bagikan tentang kandungan binahong dan manfaatnya. Semoga bermanfaat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.